Salah satu masalah yang sering dialami oleh banyak orang namanya cemas dan takut. Kecemasan dan ketakutan sering menghampiri setiap orang termasuk kita. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bukan sekedar perasaan cemas dan takutnya, tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyelesaikan dan bisa mengalami kebebasan dari kecemasan dan ketakutan. Karena memang realita hidup ini setiap orang bisa cemas dan takut. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia di dalam doa kita. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu mengundang kami semua untuk menerima anugerah keselamatan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melewati perjalanan hidup kami yang berat. Kami sangat percaya di dalam Engkau, selalu ada jalan keluar di dalam Engkau, selalu ada pertolongan di dalam Engkau, ada kekuatan sehingga kami bisa melewati semua pergumulan yang menyesakkan tetap dalam pengharapan, bahkan Engkau akan memberi kami kelegaan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu masalah yang sering dialami oleh banyak orang namanya cemas dan takut. Kecemasan dan ketakutan sering menghampiri setiap orang termasuk kita. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bukan sekedar perasaan cemas dan takutnya, tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyelesaikan dan bisa mengalami kebebasan dari kecemasan dan ketakutan. Karena memang realita hidup ini setiap orang bisa cemas dan takut. Kalau saat ini saudara sedang mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan oleh sebab apapun juga, mari kita datang kepada Tuhan dan mengalami kebebasan dari Dia. Kita akan pelajari Alkitab kita, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17. Kalau kita pelajari perikop di ayat pertama sampai 11, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata umat Allah pun juga bisa mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan. Saya bacakan ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara-saudara, Saul adalah raja yang sangat perkasa, raja yang hebat dalam peperangan. Saul memiliki pasukan yang sangat terlatih. Tetapi saat itu ketika berhadapan dengan pasukan Filistin, ternyata mereka mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan. Orang-orang yang terlatih, orang-orang yang berpengalaman pun, orang-orang yang kuat sekalipun ternyata juga mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cemas itu apa sih? Kalau kita mempelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut cemas itu artinya perasaan tidak tentram. Perasaan kita tidak tentram dan alami kegelisahan hati. Ketika hati kita menjadi tidak tentram, ada kegelisahan, disitulah kecemasan itu mulai muncul. Sementara takut adalah perasaan gentar atau ngeri karena menghadapi sesuatu yang membuat kita sepertinya berhadapan dengan bencana yang tidak mungkin bisa kita atasi.
Ketika hati kita mulai mencemaskan sesuatu karena ada situasi keadaan tertentu, muncul yang namanya kegentaran, muncul yang namanya ketakutan. Saudara-saudara, kita perlu tahu apa yang membuat seseorang akhirnya mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan. Kalau kita perhatikan perikop ini, kita bisa lihat dua hal penting ini. Yang pertama, ketika Saul melihat pasukan musuh, ketika pasukan Israel melihat pasukan Filistin yang begitu kuat dan mendengar kata-kata yang sifatnya mengintimidasi, kata-kata yang menteror mental mereka, mereka akhirnya menjadi cemas dan takut. Ini yang bisa kita lihat bagaimana orang Filistin begitu kuat. Ayat 3. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Saudara-saudara, ada pasukan musuh yang begitu besar, tetapi tidak hanya itu. Mereka kemudian menampilkan satu sosok yang badannya sangat besar sekali, seorang raksasa yang bernama Goliat yang berseru untuk menteror mental dari orang-orang Israel. Itu yang dia katakan. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Dan itu semakin membuat bangsa Israel, termasuk Raja Saul, tertekan luar biasa gelisah karena di ayat 10 tantangannya semakin kuat. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan satu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika ada masalah yang begitu berat diperhadapkan dalam hidup kita, masalah yang begitu sulit untuk kita atasi, ketika kita menghadapi masalah itu seperti bangsa Israel, kelihatan kecil, sementara masalah yang kita hadapi sangat besar sekali, seperti raksasa, seperti Goliat yang begitu besar. Mulai pikiran kita terteror dengan keadaan itu. Kita mulai terintimidasi, pikiran kita akhirnya hanya berpikir tentang betapa kecilnya saya, begitu beratnya, begitu besarnya masalah yang aku hadapi. Ketika situasi seperti itu, karena kita hanya lebih fokus pada masalahnya yang besar dan terlalu negatif menilai diri sendiri, maka muncul yang namanya kecemasan dan ketakutan. Tidak hanya itu, dalam keadaan melihat masalah yang begitu besar dan merasa tidak berdaya, lalu kita mendengar perkataan orang-orang tertentu yang meremehkan kita, yang merendahkan kita, yang meragukan kemampuan kita untuk mengatasinya. Maka secara emosi kita semakin ditekan dan tidak berdaya terhadap situasi itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan masalah yang sangat besar, yang melampaui pengalaman kita, yang melampaui kesanggupan kita untuk mengatasinya, kita sepertinya menjadi orang yang sangat kecil, sementara masalah kita seperti raksasa yang luar biasa. Kita harus melihatnya dengan cara yang benar. Kita harus melihatnya dalam persepsi iman kita. Kalau kita pelajari lebih lanjut, nanti ada satu
pribadi yang namanya Daud punya sudut pandang yang berbeda tentang orang Filistin dan Goliat. Intinya, saudara-saudara, jangan biarkan masalahmu membunuh mentalmu. Jangan biarkan masalahmu membuat saudara jadi merasa tidak mampu untuk lakukan sesuatu. Jangan biarkan masalahmu itu membuat imanmu menjadi lemah. Lihatlah, Tuhan yang besar melebihi kemampuanmu. Lihatlah kehadiran Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Di masalah itu Tuhan juga hadir. Jangan sampai kita justru dibunuh oleh perasaan takut dan cemas kita, bukan oleh masalah kita. Saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Ayub. Kalau kita baca Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub berkata seperti ini, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Saudara, menarik sekali. Mengapa kita sulit untuk mengatasi ketakutan kita? Karena kita menakutkan sesuatu. Kita menakutkan raksasa masalah yang di depan kita. Kenapa kita menjadi tambah cemas? Karena kita mencemaskan ketidakmampuan kita. Harusnya kita punya sudut pandang yang berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, apapun situasimu, masalahmu adalah masalah yang biasa. Tuhan sudah ukur kemampuanmu. Tuhan sudah tahu kamu sanggup melakukan dan mengatasinya atau tidak. Tuhan sudah ukur itu menjadi sebuah masalah yang sebenarnya biasa untuk kita alami. Biasa dalam arti sesuatu yang semua orang juga mengalaminya. Ada banyak orang yang mengalaminya. Dan biasa karena apa? Karena Tuhan tahu saudara sanggup untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, jangan terlalu fokus dengan perkataan orang yang menambah pikiranmu tertekan, yang membuat hatimu tambah gelisah, yang membuat saudara tambah ragu dengan kemampuanmu, yang membuat saudara justru semakin cemas dan takut ketika masalah itu belum selesai juga. Tetapi dengar apa yang Tuhan katakan. Semakin kita dihadapkan masalah yang berat, semakin kita berhadapan dengan raksasa kehidupan yang begitu menakutkan, saudara harus semakin mendengar firman Tuhan. Ambil waktu khusus untuk berdiam diri mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu berbicara di hatimu, sehingga suara Tuhan itu akan sanggup untuk membebaskanmu dari kecemasan dan ketakutan. Karena dari suara Tuhan itu dinyatakan janji dan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan hidupmu. Jadi saat ini saudara-saudara, masalah apa yang sedang saudara hadapi? Saat ini saudara sedang menghadapi situasi apa? Sedang menghadapi masalah apa? Apakah kecemasan itu begitu berat saudara alami? Apakah ketakutan itu begitu kuat menekan jiwa saudara? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat masalah kita dalam sudut pandang iman kita, bukan penglihatan lahiriah kita. Dan mari kita buka hati kita, pendengaran rohani kita untuk bisa menangkap suara Tuhan, firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lewat situasi yang sedang saudara hadapi saat ini. Mari kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Engkau tahu bagaimana pikiran perasaan kami. Engkau tahu bagaimana hati kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang terkasih, yang bergabung dengan Raise and Guide saat ini. Mungkin mereka sedang diperhadapkan dengan kecemasan, dengan ketakutan karena masalah yang begitu berat. Mereka sedang menghadapi raksasa yang menakutkan, raksasa yang membuat mereka
merasa kecil, merasa tidak berdaya. Kiranya firman Tuhan ini memperbaharui pikiran mereka supaya mereka bisa melihat persepsi yang baru terhadap masalah. Sudut pandang iman mereka itu melihat masalah itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu di mana Tuhan hadir. Tuhan akan menolong. Tuhan punya rencana yang besar lewat masalah yang sedang terjadi. Tuhan jamah hati, perasaan dan pikiran anak-anak-Mu. Bebaskan mereka dari kecemasan dan ketakutannya, dan penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Tumbuhkan iman mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan, dan berikan hati yang berani untuk menghadapi masalahnya. Bukan karena mereka lebih kuat dari masalahnya saat ini, tetapi karena mereka berjalan dengan Tuhan yang Maha Kuat untuk menghadapi masalah-masalahnya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, Tuhan buka jalan keluar. Yang sedang ada masalah di rumah tangganya, Tuhan juga menolong. Masalah apapun, biarlah itu tidak membuat hati anak-anak-Mu menjadi cemas dan ketakutan. Yang ada damai sejahtera dan iman yang bertambah kuat. Biarlah mereka boleh mengalami secara pribadi kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita perkatakan bersama-sama dan imani Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.